Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke anak-anakku semuanya pasti hari ini semangat semua kan? Eh, Sudah dipersiapkan buku tematik 4H-nya? Sudah belum? Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, kalian persiapkan dulu tematik 4H, yaitu subtema 2 di pembelajaran 5, kalau di buku paket halaman 81. Oke anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan unsur cerita fiksi. Yang kedua, kita akan menentukan keunikan, ciri gerak, dan unsur tari di suatu daerah. Serta yang ketiga, kita akan mengidentifikasi kegambaran teman sekelas kalian. Yang pertama yaitu menentukan unsur cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu yang kemarin mempunyai pengertian yaitu cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi pengarang. Cerita fiksi ini mempunyai 5 unsur. Nah, unsur yang pertama yaitu ada tema. Tema itu adalah gagasan atau ide dasar dari sebuah cerita. Jadi kalian itu kalau ingin tahu tema ceritanya itu apa, jadi kalian itu harus membaca dulu mulai awal sampai akhir. Baru kalian bisa mengetahui temanya itu tentang apa. Tema itu ada tema persahabatan, ada tema pertengkaran, ada tema kebersihan, ada tema pengorbanan, dan masih banyak yang lainnya. Dan perlu digarisbawahi di sini, tema itu berbeda dengan judul ya. Jadi tema itu berbeda dengan judul. Untuk yang kedua ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Jadi tokoh ini ada kaitannya dengan karakter. Nah, jadi tokoh sama karakter itu biasanya gabung. Misal tokoh A, karakternya apa? Tokoh B, karakternya apa? Karakter itu adalah watak atau sifat. Nah, jadi karakter, watak, sifat itu sama saja pengertiannya. Jadi misalkan tokoh A wataknya dermawan, tokoh B sifatnya baik. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang tokoh. Ada yang masih ingat? Iya, tokoh itu kan dibagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya. Nah, tokoh yang pertama ada tokoh antagonis. Tokoh yang kedua ada protagonis dan tokoh yang ketiga ada tirtagonis. Kalau tokoh antagonis itu tokoh yang berperan tokoh yang jahat, tokoh yang mendapat peran yang jahat. Tapi kalau tokoh protagonis itu tokoh yang berperan sebagai tokoh yang baik, sedangkan tokoh tirtagonis itu tokoh pembantu. Setelah ada tokoh, yang ketiga itu ada alur. Alur itu rangkaian cerita. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang alur. Alur itu ada 3 ya. Nah, ada alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Kalau alur maju itu menceritakan saat ini ke masa depannya. Nah, itu ceritanya. Kalau alur mundur menceritakan saat ini ke masa lalunya. Untuk alur campuran menceritakan saat ini ke masa lalu, lalu ke saat ini lagi. Itu alur campuran. Berikutnya ada latar. Latar itu tempat, waktu, suasana terjadinya cerita. Jadi latar tempatnya di mana, latar waktunya itu kapan, dan latar suasananya itu bagaimana. Latar suasana ini cerita itu suasananya bagaimana, menyedihkan atau menyenangkan. Seperti itu ya. Untuk yang kelima ada amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan pengarang. Jadi pesan yang disampaikan oleh pengarang itu namanya amanat. Jadi pengarang itu menulis mulai awal sampai akhir, itu pesan apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Nah, hal-hal baik apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Itu namanya amanat. Jadi unsur cerita fiksi itu ada 5. Ada tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Berikutnya, di sini ada sebuah cerita
yaitu Malin Kundang. Nanti anak-anak bisa berliterasi dari cerita Malin Kundang tersebut. Ingat ya, berliterasi nanti setelah kalian baca ini bisa juga dituliskan di buku literasinya. Ya, enak kan? Di pelajaran udah baca, terus bisa juga ditulis di buku literasinya. Nah, ini kalian baca tentang cerita Malin Kundang. Kalau di buku paket kalian masih di halaman 81 sampai 83. Nah, itu kalian baca. Setelah kalian membaca, nah ini ada tugasnya. Dari cerita yang sudah kalian baca tersebut, tugas kalian yaitu mencari unsur ceritanya yang meliputi ada apa itu temanya, tokohnya siapa saja. Tokoh ini dengan pasangannya tadi ya, tokoh berarti harus sama watak atau sifatnya. Lalu latarnya itu bagaimana? Latar tempat, dituliskan latar tempat, latar waktu, atau latar suasananya. Serta yang kelima ada amanat. Cukup 5 saja yang kalian cari. Lalu setelah itu kalian di foto tugas yang sudah kalian kerjakan itu, kalian foto lalu kalian kirim di e-learning ya. Jadi dikerjakan tepat waktu. Yaitu ciri gerak tari. Nah, di Indonesia ini mempunyai keragaman gerak tari yang sangat bermacam-macam ya. Mulai Sabang sampai Merauke itu gerak tarinya banyak sekali. Tidak hanya gerak tarinya aja yang berbeda, dari kostumnya juga berbeda, dari tata riasnya juga berbeda. Nah, di sini ada ciri gerak tari yang berasal dari Sumatera. Gerak tari yang dari Sumatera ini cirinya yaitu gerak tariannya itu lincah dan dinamis. Yang kedua, gerakan tangan, kaki, jari, dan kepala sangat sederhana atau tidak rumit. Seperti gerakan jari membuka dan merapat. Yang ketiga, gerakan kaki lincah seperti gerakan melompat dan berputar. Yang kedua yaitu dari Bali. Dari Bali ini, tari Bali ini bersifat ekspresif. Maksudnya ekspresif ini yaitu mulai dari wajah atau mimik muka serta gerakan mata itu semuanya pada bergerak semua ya. Yang kedua yaitu tari Bali bersifat dinamis selaras dengan musik pengiringnya sesuai ritme pukulan gamelan. Dan yang ketiga, sikap atau posisi kaki terbuka dan badan merendah. Untuk ciri gerak tari yang ketiga yaitu berasal dari daerah Jawa Tengah. Umumnya gerakan lebih pelan, lembut, dan dinamis. Gerakan lengan, kaki, jari, dan kepala lebih rumit serta posisi badan tegap dan agak merendah, terlihat berwibawa. Itu adalah ciri gerak tari dari Sumatera, dari Bali, serta dari Jawa Tengah. Untuk tugas yang kedua, setelah kalian tadi mengetahui ciri gerak tari dari berbagai daerah tersebut, nah coba diamati di layar kalian masing-masing. Di situ ada gambar orang menari. Nah, nanti kalian akan tentukan nama tari daerahnya itu apa, nama tariannya itu apa, lalu asalnya itu dari mana, dan ciri gerakan tarinya. Itu kalian tulis di buku tulis, lalu jangan lupa tugasnya difoto dan dikirim di e-learning. Nanti Bu Kilu kasih judul sendiri-sendiri ya. Untuk judul yang pertama tadi, tugasnya unsur cerita Malin Kundang. Untuk tugas yang kedua yaitu menentukan ciri gerak tari. Oke. Selanjutnya yaitu keragaman kegemaran. Kalian berteman dengan teman-teman kalian ya nak. Dari kelas 1 sampai kelas 4 ini pasti mengetahui kegemaran teman kalian masing-masing. Jadi keragaman itu bukan hanya keragaman tarian saja, tapi keragaman itu juga ada kegemaran. Seperti di pertemuan-pertemuan kemarin, keragaman itu ada keragaman fisik, ada keragaman karakter. Nah, kalau di sini ada keragaman kegemaran. Jadi anak-anakku semuanya, masing-masing anak itu pasti memiliki kegemaran atau hobi. Ada yang gemar bersepeda, ada yang gemar bermain bola,
dan ada yang gemar bermain musik, juga ada yang gemar membaca. Jadi perbedaan kegemaran tersebut wajar ya, kalau di dalam kelas itu kegemarannya berbeda-beda itu wajar. Meskipun berbeda, kita tidak boleh saling menjelekkan kegemaran teman kita. Yang biarin aja yang gemar membaca biar gemar membaca, yang gemar menulis biar gemar menulis. Tidak boleh saling menjatuhkan kegemaran. Yang satu hobinya atau gemar membaca itu menjelek-menjelekkan yang temannya yang gemar main sepak bola, tidak boleh. Karena selagi kegemaran itu bersifat positif, jadi kita itu harus mendukung kegemaran kita satu sama lain. Yang pastinya satu ya, yang nggak boleh dilakukan yaitu gemar membuli. No, ya, nggak boleh itu. Oke anak-anakku semuanya, itu tadi cukup sekian ya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat waktu. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.